Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pembimbing saya dan kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan CSR untuk memenuhi mata kuliah manajemen CSR. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih CSR itu. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, yaitu suatu program tanggung jawab dari sebuah perusahaan untuk siapa? Yaitu untuk masyarakat ataupun stakeholder. Dan CSR ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada masyarakat dengan kegiatan mencangkup banyak bidang. Seperti bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan CSR sekarang ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa CSR itu ialah Corporate Social Responsibility, yaitu pertanggungjawaban dari sebuah perusahaan. Dan sekarang perkembangan CSR di Indonesia itu sangat mengalami peningkatan, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana sekarang ini pelaporan tentang CSR perusahaan yang bersifat sukarela atau voluntary menjadi bersifat wajib. CSR sekarang ini bersifat wajib atau mandatory. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, yaitu salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini, Corporate Social Responsibility, itu menjadi sorotan penting. Karena ada beberapa dekade terakhir yang mengenai konsep CSR merupakan suatu inti dari etika bisnis bagi setiap perusahaan. Evolusi munculnya CSR itu tercetus pada tahun 1930-an, di mana pada waktu itu banyak sekali protes yang muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan itu, ya itu hanya diketahui oleh perusahaan saja. Ditambah lagi pada saat itu banyak kenyataan bahwa pada saat itu banyak sekali terjadinya pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut pada masa itu. Seperti buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Pada saat itu timbul ketidakpuasan dari masyarakat terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, karena perusahaan hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Karena dan menurut masyarakat pada saat itu, perusahaan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab moral dan etika. CSR ini sebenarnya lebih berorientasi pada masyarakat bisnis. Apakah itu sektor bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang
harus melulu mengejar profit atau dapat juga diberi tanggung jawab pada atas hak masyarakat. Ada 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom liners, yaitu profit, people, dan planet. Yang pertama ada profit, yaitu di mana perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang mungkin akan untuk terus beroperasi dan berkembang. Yang kedua ada people, yaitu perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat, yaitu beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi daerah setempat. Dan yang ketiga ada planet, yaitu bukan planet di atas langit ya, yaitu perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Ada beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini, biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata atau ekoturisme. Maka citra perusahaan yang buruk dan sering dimunculkan di media massa jelas tidak mendukung kelancaran operasional perusahaan yang bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan produktifan dan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Dan perusahaan ini berkembang sejak tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Itu perkembangan CRS di Inggris, dan perkembangan lanjut dengan perkembangan CSR pada tahun 1950 sampai 1970-an. Alhamdulillah lanjut dengan dari 1970 sampai 1979, dan disambung pula dengan konsep tanggung jawab sosial, yaitu dari tahun 1790, 1980 sampai 1990-an. Bagaimana perkembangan CRS ini semakin hari semakin meningkat, dan perkembangan CSR sampai pada tahun 2000, dan alhasilnya perkembangan CSR yang sangat meningkat, makin maju itu sampai saat ini. Bagaimana konsep perkembangan CSR saat ini, yaitu CSR dari perusahaan saat ini banyak perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya konsep tanggung jawab sosial, yaitu membangunkan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan. Gitu. Baik, dari makalah saya akan saya ambil kesimpulan. Sebenarnya banyak sekali perkembangan CSR yang terjadi, dan itu banyak memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu bisa meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Dan yang kedua dapat membuka kesempatan kerjasama baru antara perusahaan dan pihak lain. Dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Dan yang keempat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Harus digarisbawahi bahwa dari perusahaan jika mengeluarkan dana CSR ini, itu berkembang setiap tahunnya, itu akan memberi dampak positif, memberi hal baik untuk perusahaan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf.
Semoga bisa memakluminya dan bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.